Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa lambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami cara berdoa dengan doa yang diwariskannya kepada kami dan mengajak kami menyebut-Mu sebagai Bapa. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang taat, patuh, dan setia, seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, doa Bapa kami adalah model semua doa Kristiani. Dalam mengajarkan dan mewariskan doa Bapa kami kepada kita, Yesus memberikan garis besar dan mengungkapkan keunikan doa ini sebagai doa Kristiani. Doa itu dibangun dalam relasi interpersonal antara kita sebagai putri-putra Bapa, dan Bapa itu tidak lain adalah Allah sendiri. Iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita sampai pada iman kepada Allah sebagai Bapa kita. Itulah sebabnya Yesus menegaskan, "Jikalau kamu berdoa, katakanlah demikian: Bapa kami yang ada di surga." Allah kita bukanlah Allah yang abstrak, melainkan sosok pribadi Bapa yang peduli, yang murah hati, yang memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Bapa yang peduli adalah sosok pribadi yang mudah didekati, bijaksana, dan murah hati. Dialah kebaikan itu sendiri yang berada di surga, namun dekat dengan kita. Maka kita berseru, "Bapa kami yang ada di surga."
surga adalah pusat segala kebaikan, kekudusan, kedamaian, dan kesejahteraan lahir dan batin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan mengajarkan doa ini, Yesus pertama-tama ingin mengulurkan kepada kita kerahiman Allah. Yesus sendiri adalah wajah kerahiman Allah Bapa bagi kita, dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada pusat kerahiman itu sendiri. Kerahiman yang dinyatakan dalam semangat persahabatan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Maka Allah adalah Bapa kita dan kita putri-putra Bapa dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah pewahyuan kasih Bapa yang begitu besar bagi kita umat manusia. Dan kita diundang untuk masuk ke dalam relasi ilahi itu. Syukur kepada Allah, kita memiliki Allah Bapa yang sangat nyata hadir di dalam Yesus Kristus Sang Putra, dan berkat karunia Roh Kudus kita mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam relasi interpersonal yang penuh kasih yang melibatkan kita semua. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita dan menempatkan doa ini dalam konteks iman rasuli. Di dalam doa ini terdapat pengakuan iman rasuli, iman kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Iman rasuli itu kita rayakan dalam liturgi sakramental dengan tujuan agar kita semua anggota-anggota gereja ambil bagian di dalam persekutuan relasi penuh kasih itu dan menjadi serupa dengan Kristus dalam Roh Kudus demi kemuliaan Allah Bapa kita. Itulah sebabnya dalam doa ini kita diundang sebagai umat beriman untuk percaya, merayakannya, dan menghidupinya dalam relasi yang penuh kasih dengan Allah yang hidup dan benar, Allah sebagai Bapa kita. Dan itulah hakikat doa kita. Karena inti doa kita adalah relasi penuh kasih, maka tidak ada tempat untuk setiap kebencian dan dendam. Kebencian dan dendam menghalangi dan menodai doa kita. Kita tidak dapat mendekati Allah sebagai Bapa kita dan berharap untuk menikmati persahabatannya yang penuh kasih saat hati kita dikuasai oleh kebencian, dendam, bahkan penolakan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dan itu tampak jelas dalam Injil hari ini. Bukan hanya di dalam doa yang diajarkan Yesus, tetapi penegasan Yesus sesudah doa itu diajarkan betapa pentingnya mengampuni orang. Bapamu di surga akan mengampuni kamu bila kamu mengampuni. Sebaliknya, jikalau kamu tidak bisa mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan bukan hanya menjadi syarat agar kita diampuni, tetapi juga menyatakan jati diri kita sebagai putri-putra Bapa yang mengimani Allah sebagai Bapa kita. Jika kita menghukum seseorang dan menutup pintu hati untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, maka pintu pengampunan dari Allah pun tertutup bagi kita. Bila kita tidak mengampuni orang lain, maka kita pun terhambat
dalam kemajuan-kemajuan hidup rohani dan pengalaman-pengalaman akan berkat dan kesejahteraan yang dianugerahkan Bapa kepada kita. Tidak ada yang menghalangi kemajuan rohani dan penyembuhan batin dan hidup kita selain dari sikap tidak mau mengampuni. Ketika orang lain telah menyakiti kita dengan parah dan mungkin tidak pantas untuk dimaafkan, kita sebagai putri-putra Bapa tetap harus memberikan pengampunan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hanya dengan mengampuni kita dapat melepaskan diri kita dari cengkeraman rasa sakit kita dan memberi ruang bagi kasih karunia dan anugerah yang dicurahkan oleh Allah, sehingga kita dimampukan untuk bukan hanya melupakan semua yang telah terjadi atau mengabaikan kerusakan yang terjadi dalam diri dan hidup kita, tetapi juga memulihkan kehangatan relasi dan hidup penuh kasih terhadap sesama kita, terlebih mereka yang mungkin telah menyakiti kita. Pengampunan yang sejati tidak harus selalu mengubah rasa perasaan kita dengan segera dan seketika. Mungkin membutuhkan proses yang panjang, namun proses itu akan memberikan kesembuhan dan pemulihan di dalam hidup kita. Melalui pengampunan itu, nama Bapa dimuliakan dan kerajaannya dihadirkan di dalam hidup kita. Berkat, rezeki, perlindungan dari segala kejahatan pun dianugerahkan kepada kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk menghayati doa Bapa kami ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.